Sesuai banget nih, jurnalistik kali ini kan sekarang udah ada di era digital ya, dimana era digital masa kini itu sangat mempengaruhi bagaimana praktik jurnalisme tersebut dan kritis dalam mengkonsumsinya gitu. Jadi pengaruh penyebaran informasi secara era digital, lalu bagaimana sih manfaat era digital ini di jurnalisme sendiri, dan bagaimana kita sebagai jurnalis dan mahasiswa dalam menyikapi dalam jurnalisme di era digital ini. Nah, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Om. Saya ingin ngomong banyak tentang jurnalistik, tapi saya ingin cuma berbagi pengalaman buat teman-teman di sini, pengalaman saya. Jadi bukan berdasarkan teks atau kuliah. Jadi saya ingin bercerita tentang pengalaman aja. Pagi ini teman-teman ada yang pernah baca koran? Sering membaca koran nggak? Enggak. Mungkin cuma saya dan Pak dosen yang masih membaca koran. Kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan melibatkan berita untuk memberikan informasi kepada halayak. Oke. Nah, kapan itu mulai ada kegiatan? Kalau penting pasti kita tahu penting. Ada yang tahu? Saya cerita sedikit. Jadi jurnalistik pada awalnya adalah itu haram kalau kita tidak baca koran pagi-pagi. Kita masih jurnalistik belum baca koran pagi-pagi. Padahal itu menu kita sehari-hari. Ternyata mengapa mahasiswa saya tidak baca koran? Ternyata mereka membaca yang lain. Lihat Instagram yang ada tautannya, atau lihat FB tapi ada tautannya, dan itu sama seperti membaca koran. Perubahan jurnalistik itu sangat-sangat besar. Dulu koran sangat berpengaruh. Saya punya jaket seperti ini. Itu artinya Fort Street adalah kekuatan keempat. Pers adalah kekuatan keempat di dunia setelah eksekutif, yudikatif, legislatif. Keempat adalah pers. Saya bangga begitu, the Fort Street. Nah, kenapa disebut Fort Street? Sebuah koran bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Satu contoh, ada kasus Watergate. Nah, mungkin teman-teman di sini belum ada lahir. Watergate adalah kasus di Amerika ketika Partai Republik yang menuduhkan koran itu adalah, saya lupa Washington Post, mengungkap kasus ini secara berturut-turut. Orang Kuba ini yang melakukan penyusupan ke kantor Demokrat, meninggalkan koran lagi. Sementara koran perlu apa? Perlu iklan. Iklan untuk di koran sangat mahal. Untuk di halaman depan sebuah saja ya, Kompas tanpa ada yang beli koran itu dibagikan, itu dia masih untung. Untungnya dari iklan. Darah dari media adalah iklan. Tanpa iklan dia tahu teman kita ada di mana. Jadi kalau yang cowok punya cewek, akunya ada di kampus, minta love share. Kalau dia nggak di kampus kan ketahuan ada di mana. Ini sangat cepat. Kita tahu ini sangat cepat. Mungkin kita dulu harus ngecek dulu. Ramai di online ini jadi pemberitaan. Karena itu jadi pemberitaan, calon Presiden Prabowo beserta pendukung yang memunculkan pertama berita ini, apakah dia pernah mewawancarai langsung Ratna Sarumpait? Dia meliput Ratna Sarumpait? Tidak. Dia hanya dari Fadli John. Apa mereka mewawancara? Tidak juga. Mereka mengambil dari Twitter. Lalu satu-satunya online
Yang melakukan verifikasi adalah Tempo.id. Dia tidak terjebak dalam hal ini. Dia lalu melakukan, sekarang ini sangat terbuka. Kalau dulu untuk menyebarkan berita itu adalah cukup dengan itu harus membuat mencetak majalah. Mungkin teman-teman yang di pers mahasiswa yang masih sekarang cetak majalah.